Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu hanya satu kali dan sangat singkat. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang kekhawatiran. Memang sudah banyak kita berbicara tentang kekhawatiran. Tetapi menurut saya, kita masih relevan bicara tentang kekhawatiran, karena sebagian besar di antara kita masih khawatir. Padahal, kekhawatiran itu nggak penting sama sekali, tidak perlu. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Mengapa? Karena kekhawatiran itu biasanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Tentang masa depan. Nah, kalau belum terjadi tentang masa depan, nah itu kan nggak bisa dijawab. Misalnya, pertanyaan tentang kekhawatiran akan masa depan anak. Lalu kita bertanya, bagaimana ya masa depan anak saya nanti? Nah itu kan nggak bisa dijawab. Yang bisa jawab siapa? Yang nggak ada. Nah tidak bisa dijawab, tidak ada jawabannya, kok ya ditanyakan, kok ya dikhawatirkan. Kan kita tidak tahu. Sebetulnya itu hanya karena ilusi. Dan karena bukan kebenaran, maka kita terbelenggu. Firman Tuhan mengatakan, kebenaran akan memerdekakan engkau. The truth will set you free. Dan itu benar. Khawatir itu nggak penting sama sekali. Karena Tuhan sendiri juga mengatakan, jangan khawatir. Apakah kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal saja hidupmu? Nggak bisa. Apakah bisa menambah panjang rambutmu? Nggak bisa. Khawatir tidak penting sama sekali, karena itu hanya ilusi. Maka Tuhan mengatakan melalui Rasul Petrus, dalam suratnya yang kedua, bab 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada penyelenggaraan ilahi. Karena Tuhan yang memelihara engkau. Itu juga senada dengan doa Santo Padre Pio. Ya Tuhan, kuserahkan masa depanku ke dalam penyelenggaraan ilahimu. Selesai. Maka khawatir itu tidak penting dan tidak perlu sama sekali. Itu hanya mencuri kebahagiaan kita sekarang. Membuat kita tidak bisa hadir saat ini. Karena mikirin sesuatu di masa depan yang tidak jelas dan membuat kita khawatir. Dan tidak perlu, tidak penting kok ya banyak yang khawatir. Karena itu kita nggak bisa menemukan kegembiraan dan kebahagiaan selama kita masih khawatir. Kita hanya bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena tidak bisa yang lain. Dan karena itu sudah nggak usah dipikirin, nggak ada jalan yang lain. Ada kebijaksanaan yang mengatakan, kalau kamu tahu jawabannya, nggak usah khawatir. Tetapi, kalau kamu tidak tahu jawabannya, nggak usah khawatir juga, nggak tahu jawabannya. Jadi khawatir itu sama sekali nggak penting. Maka mari kita justru menghayati saat ini dengan penuh rasa syukur. Fokus memberikan diri yang terbaik yang kita bisa pada saat ini. Lalu memperhatikan apa yang ada di situ dengan sepenuh hati, sepenuh perhatian. Dari situlah kemudian kita menemukan kreativitas kita. Kita bersyukur bahwa kita diizinkan, diperkenankan mengalami sebuah peristiwa. Karena sebuah peristiwa sekecil apapun itu adalah penyelenggaraan ilahi, bukan kita. Karena kita selalu terhubung dengan yang lain. Kita sendiri nggak bisa menyelenggarakan sebuah peristiwa sekecil apapun. Termasuk makan di warteg, makan siang di warteg. Itu juga bukan kita yang menyelenggarakan. Itu karena Tuhan yang menyelenggarakan. Mengapa? Kita bisa punya niat untuk makan di warteg. Tapi sampai di sana waktu wartegnya tutup. Nggak bisa. Kita ke warteg, ternyata makanannya tidak seperti yang kita inginkan. Nggak jadi. Bahkan sesederhana makan di warteg.
itu penyelenggaraan ilahi. Karena kita tidak pernah bisa hidup itu sendirian, selalu terhubung dengan yang lain. Dan karena itu tidak usah khawatir sama sekali. Tidak usah khawatir sama sekali. Karena kita tidak mampu mengendalikan hidup kita. Kekhawatiran adalah kesadaran ketika kita merasa tidak mampu mengendalikan hidup kita. Padahal mengendalikan hidup kita nggak mampu sama sekali. Salah satu ilusi terbesar adalah pengendalian, mengontrol. Kita berpikir kita bisa mengendalikan, bisa mengontrol hidup kita. Itu ilusi besar. Mengapa? Lah wong ngatur nafas sendiri aja nggak bisa kok. Karena nafas itu juga bukan milik kita. Coba Anda atur nafas 2 minggu nggak bernafas, 2 minggu bernafas. Ya nggak bisa. Wong nafas itu bukan milik kita, milik Tuhan. Nggak bisa kita mengatur itu. Juga misalnya kita mau mengatur bakteri-bakteri yang ada di lambung. Kita minta bakteri-bakteri di lambung untuk minggu ini cuti, nggak usah kerja. Ya nggak bisa. Hidup kita ini bukan kita yang ngatur, Tuhan. Hanya ilusi pikiran kita yang mengatakan kita bisa mengendalikan hidup kita. Nggak bisa. Justru ketika kita menyadari akan kebenaran ini, maka kita kemudian tidak terlalu khawatir. Terutama khawatir tentang sesuatu yang tidak jelas, yang tidak bisa kita kendalikan. Ya sudah, kita tidak bisa mengendalikannya. Hidup itu tidak perlu untuk dikhawatirkan, sama sekali. Tetapi untuk dijalani, untuk disyukuri, dan untuk sungguh-sungguh dijalani dengan sepenuh hati. Dan karena itu bisa bersyukur, bisa bersukacita, dan bisa menyumbangkan yang terbaik yang kita bisa. Nah, justru itu yang penting. Maka tidak perlu khawatir. Tidak usah juga. Malah ada yang saking khawatirnya nggak bisa tidur. Padahal yang dikhawatirkan itu jelas-jelas tidak ada. Yang kedua, tidak perlu. Dan itu hanya ilusi. Karena kita seolah-olah bisa mengendalikan. Terus kita nggak bisa mengendalikan, lalu khawatir. Hidup atas dasar ilusi, bukan kebenaran. Maka kalau kita hidup atas dasar kebenaran, kita lebih tenang, lebih damai, lebih lepas bebas. Maka saudara-saudari terkasih, jangan khawatir. Itu juga pesan Tuhan, jangan khawatir. Bersyukur saja, bersyukurlah senantiasa. Karena kita hidup, karena kita diberkati, karena kita diizinkan terlibat dalam setiap peristiwa. Dan kita bisa ambil bagian untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Semuanya ada di tangan Tuhan, karena Ia yang memelihara kita. Maka kita tidak perlu khawatir, tapi terus bersyukur, terus bersukacita, terus hidup sepenuhnya, memberi diri yang terbaik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.